mampir. Mangga. Sekarang kan nggak ada ibu, jadi nggak ada yang jagain anak saya dan juga bapak yang sakit-sakitan di sini. Maunya juga saya sih periksa bapak juga, cuman ya gimana, orang kan kalau saya periksa juga harus pegang uang gitu. Sawah segitunya, cuma segitu digedein ke orang lain gitu. Saya seolah-olah nggak amanah gitu ke ibu. Rizki dari Tuan Ya Haji Abdul Rakub, Allah. mudah-mudahan bermanfaat ya. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih, mudah-mudahan Allah membalasnya dengan yang lebih besar lagi daripada ini gitu. Assalamualaikum semuanya, selamat datang kembali di channel Penuh Harapan dan Kenyataan ini bersama Kang Rahmat. Oke teman-teman, di konten hari ini seperti biasa saya alhamdulillah masih tetap semangat untuk menyampaikan titipan uang amanah dari Tuan Haji Abdul Rakub Singapura buat Teh Nok, ibu tunggal usia 38 tahun, berhati mulia. Beliau merawat bapak yang sedang sakit, tinggal di rumah reyot hampir roboh, hampir ambruk. Nah, beliau itu selain merawat bapaknya, merawat dua putranya yang masih kecil-kecil. Saya mengucapkan beribu-ribu terima kasih buat Tuan Haji Abdul Rakub dari Singapura yang selalu bantuin orang-orang yang memerlukan. Semoga sehat selalu, panjang umurnya, banyak rezekinya, amin. Nah teman-teman, penasaran seperti apa kisahnya? Yuk simak videonya sampai tuntas dan ikuti saya terus. Nah, kita sudah deket nih ke tempatnya Teh Nok. Bapak, assalamualaikum. Punten ngering ngalangkung. Badai angkat ke sawah. Mohon. Nah, ini kondisi tempat tinggalnya Teh Nok. Jangan-jangan itu orangnya ya. Lagi apa dia? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Haji, mampir. Iya, mangga. Bentar dulu, saya boleh numpang tanya? Oh, ya. Titip dulu ini boleh? Oh. Titip dulu ini, dipasang dulu ya. Nanti ini gini pijit ya. Teh Nok ya? Iya. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Gimana kabar anak-anaknya? Alhamdulillah anak-anak juga sehat. Alhamdulillah. Gimana kabar bapaknya? Bapak yang namanya juga sudah tua, jadi sering sakit-sakitan, tapi ya alhamdulillah masih dibilang sehat juga. Alhamdulillah. Ya. Waktu beberapa hari, minggu bahkan saya jumpa Pak Ustadz. Ya. Ya, Imam Musola itu ya. Iya. Menceritakan tentang kehidupan Teh Nok. Dan ibu ustadznya pun sampai meneteskan air mata bahwa Teh Nok ya semua diceritain ke saya gitu. Pak Rahmat tolong dibantu katanya. Tahu nggak Pak Ustadz, Ibu Ustadz? Iya tahu. Iya, baik sekali beliau ya, sampai menceritakan ke saya. Makanya saya sekarang baru bisa berkunjung gitu. Iya, terima kasih ya Pak. Yuk mampir Pak. Gimana? Mampir dulu sini. Oh, tempat tinggalnya yang mana? Yang ini Pak. Itu bawa apa itu Teh? Ini habis ngambil air. Oh gitu? Iya. Oh, buat masak. Oh iya. Mana ini Teh, tempat penampungan air gitu? Iya. Mana, lihat. Ini. Oh iya, penuh oi. Iya. Ada stok masak. Ini ya, sudah siap. Iya. Oh, ini minum dulu Pak. Boleh. Cuman air aja seadanya aja ya, karena nih.
Silakan Pak, diminum dulu. Makasih banyak ya, nanti saya minum ya. Iya. Mm. Video. Saya izin nge-shoot ininya ya, rumahnya boleh? Oh boleh Pak. Boleh. Tempat tinggalnya di sini. Iya. Bapak, ayo di dalam. Iya. Teh, Ya, ada siapa di dalamnya? nggak ada siapa-siapa. Takut ada fitnah gitu. Di sini aja lah ya. Ya udah di sini aja ya Pak. Sambil di sini enakan lah, ada Iya. angin ya. Ya. Kenapa itu merah-merah gitu? Enggak Pak, saya sedih aja. Ingat Ibu. Emang ibunya kemana? Ibu udah meninggal. Innalillahi Iya. wa inna ilaihi raji'un. Jadi sekarang yang kata Pak Ustadz merawat bapak itu yang sedang sakit, Iya. Teteh. Mungkin bukan karena mikirin ibu juga Iya sih. sampai menangis begitu Iya. gitu. Saya kan tidak punya siapa-siapa. Jadi saya bingung gitu. Selain mengurus anak, mengurus ayah juga yang sudah tua dan sakit-sakitan. Jadi saya kadang-kadang sedih. Gitu. Iya. Sedihnya? Ya banyak. Apalagi keadaan rumah saya yang seperti ini gitu. Kalau hujan juga banyak yang bocor. Terus pokoknya sedih aja. Begitu. Kok kayak yang lemes gitu. Sekarang udah makan belum? Udah. Udah. Terserah. Jadi apa namanya itu? Ibu sudah meninggal. Iya. Sudah berapa lama? Udah 1 tahun. Jadi nggak ada tempat mengadu, curhat gitu. Kalau dulu kan punya masalah apa-apa ke ibu gitu. Kalau sekarang nggak ada lagi. Begitu. Apalagi kan saudara jauh. Begitu. Iya, saudara pada di merantau semuanya. Jadi ibaratnya saya sendiri di sini gitu. Sekarang teh Iya, cuman sama bapak yang sedang sakit dan kedua putranya. iya. Itu air mata sampai bercucuran, menangis gitu. Iya, saya kalau ingat nasib sama ibu juga suka gitu, suka tidak kuat gitu kalau menahan air mata untuk tidak menangis. Kalau udah ingat ke ibu. Begitu. Yang sudah almarhum tidak akan kembali lagi. Didoakan semoga almarhumah tenang di alam sana dan menjadi ahli surga. Mungkin bisa diceritakan sosok seorang ibu gimana sewaktu masih ada gitu kepada Teh Nok. Ibu adalah sosok seorang ibu yang sangat penyabar, baik gitu. Saya cuma sedihnya selama beliau hidup, saya belum bisa membahagiakan beliau. Saya mungkin selalu jadi beban beliau aja, tidak seperti anak-anak yang lain bisa membahagiakan ibunya, sedangkan saya enggak. Begitu. Jadi di mata Teh Nok, sosok seorang ibu yang sangat luar biasa. Luar biasa, sangat penyabar, sangat menyayangi anaknya dan juga cucu-cucunya semuanya. Tapi saya dengar dari Pak Ustadz juga ya sama Ibu Ustadz, Teh Nok wanita yang hebat, tangguh, luar biasa, rawat orang tua gitu, berhati mulia juga. Dan sekarang pun Bapak sakit, Teh Nok yang rawat. Iya. Jadi yang nyiapin makan, Iya. yang ngurus apanya semuanya Teh Nok. Iya. Alhamdulillah. Harus begitu, berbakti kepada orang tua ya. Iya. Insya Allah nanti kehidupan Teh Nok kedepannya akan lebih baik lagi. Amin. Doa dari orang tua,
sangat luar biasa Teh Nok. Udah terasa sama saya, terbukti gitu. Pak, kenapa ya? Nasib saya selalu saja begini. Dari dulu selalu saja sedih gitu. Berpisah sama suami, terus sekarang merawat anak juga. Kadang saya juga bingung biaya sekolah anak-anak dari mana gitu. Sedangkan saya kerja juga enggak, jadi gimana ya? Kenapa Teh Nok kan masih muda nggak pergi gitu kerja? Kalau saya mau kerja kan anak saya masih kecil, belum bisa ditinggal gitu Pak. Terus rawat? Ya terus ngerawat ayah juga. Kalau misalkan anak saya udah gede mah, terus bapak masih sehat, saya masih bisa kerja. Sekarang kan nggak bisa Pak. Begitu. Iya, jadi saya bingung. Mau gimana juga kan, kalau dulu kan masih ada ibu yang ngerawat anak gitu, jadi saya bisa kerja ke Jakarta atau kemana. Kalau sekarang kan nggak ada ibu, jadi nggak ada yang jagain anak saya dan juga bapak yang sakit-sakitan di sini. Jadi saya di sini gimana ya, mana pekerjaan tidak punya, terus suami juga nggak ada, nggak punya. Jadi saya bingung gimana gitu. Nah sekarang kalau anak kan pergi sekolah pasti pingin jajan, terus kebutuhan sekarang awal tahun pelajaran baru gitu, butuh kebutuhan sekolahnya, buat apa gitu, beli buku, tas dan lain-lain gitu. Dari mana itu untuk mencukupi kebutuhan Teh Nok? Iya, kadang-kadang kan saya punya padi sedikit, gitu, punya sawah ada dari situ, terus Milik dari siapa itu? milik almarhum, dari almarhum. Oh, peninggalan. Iya, itu juga sedikit, nggak Oh gitu. banyak. Terus dari mantan suami juga ya alhamdulillah suka ngasih. Suka ada ngasih. Iya. Oh, alhamdulillah, didoain ya Teh Nok Iya, ya. amin. Nah ketika lagi terpuruk, ketika Teh Nok lagi kebingungan, tak megang sepeser pun, kan kalau anak butuh gitu, tidak tahu orang tuanya gimana gitu kan, pasti minta. Gimana cara itunya Teh Nok? Ya karena saya punya itu Pak, sawah gitu sedikit, jadi kadang-kadang ya udah padi buat makan dijual aja gitu. Begitu, dipakai Iya, kebutuhan buat anak. Terus bapak sakitnya sakit apa? sakit asma beliau. Begitu. Asma, iya. Sesak. Iya, sama Ya. batuk juga. Sudah diperiksa belum? Dulu udah pernah. Kenapa nggak diperiksa lagi sekarang gitu? Mungkin karena nggak ada uangnya kali Pak, jadi jarang berobat. Maunya juga saya sih periksa bapak juga, cuman ya gimana, orang kan kalau soal periksa juga harus pegang uang gitu, sedangkan kan saya jarang pegang uang buat berobat bapak juga. Gitu. Ya. Ya Allah. Teh Nok, kalau ini tempat apa? Ya itu tempat makan. Boleh lihat? Boleh. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Mana? Nih tempat makannya, cuman belum masak nasi. Oh gitu. Itu Iya. apa? Ini sama sambalnya aja. Oh sambal. Iya. Oh tadi Teh Nok udah ngambil air? Buat masak air. Oh gitu. Iya. Mohon maaf sahabat, saya alihkan karena tadi Teh Nok nangis terus menceritakan kesedihan gitu ya. Jadi saya nggak tega gitu. Jadi kita alihkan dulu. Mohon maaf Teh Nok ya. Iya.
kayak yang kebingungan, terus nggak berhenti gitu, meneteskan air mata. Emang sepahit apa? Terus Teh Nok lagi mikirin apa gitu? Sebenarnya saya bingung, Pak Haji. Mm-mm. Kan saya udah nggak kerja dari dulu ya. Terus ayah juga sakit-sakitan. Mm-mm. Terus dulu saya punya sawah sedikit, cuman karena buat memenuhi kebutuhan saya dan anak-anak, jadi saya gadein gitu. Terus orangnya juga nagih terus, saya kan bingung dari mana bayarnya gitu. Sedangkan saya jangankan uang segitu, buat makan aja kan saya dari mana? Kan saya nggak kerja, belum lagi anak-anak kan sekolah, jadi saya bingung. Begitu. Iya, Hmm. Mm-mm. Teh Nok, ya. gak usah banyak pikiran Teh Nok ya, gak usah melamun, jangan suka mikirin yang sudah-sudah gitu ya. Kalau masalah utang piutang emang sih berat juga Teh Nok ya, harus dibayar. Karena kita meninggal dunia, Teh Nok meninggalkan hutang, terus mau masuk surga pun tidak jadi ya Teh Nok ya. Emang kalau boleh tahu hutang Teh Nok itu bekas apa aja selain bekas kebutuhan ini itu gitu? Ya dulu kan bapak sakit, jadi nggak ada buat berobat gitu. Mm-mm. Terus ya itu selain buat biaya sekolah anak juga, karena saya kan nggak bisa kerja jauh dulu. Jadi saya terpaksa gadein sawah yang punya almarhum gitu. Punya almarhumah Iya, peninggalan. Hmm. Itu digadekan berapa Teh Nok? 6,5 juta. Begitu. Iya, Terus punya hutang kemana lagi selain itu yang gade sawah? Yang tadi katanya suka ditagih terus sama orangnya. ya biasa aja yang kredit-kredit gitu. Cuman nggak terlalu sih banyak sih. Begitu. Iya, karena kan saya bukannya nggak mau ya, cuman kalau buat utang-utang banyak kan saya nggak punya buat bayarnya gitu. Begitu. Iya, jadi saya suka takut gitu kalau misalkan mau ngutang-ngutang ini bukannya nggak mau gitu. Itu aja. Oh Takutnya gitu. nggak kebayar aja gitu. Iya, bagus juga. Cuman itu mah karena dulu berhutang karena kepepet gitu. Ya karena kepepet jadi ya nggak ada cara lain gitu. Kalau minjem kan maksudnya nggak ada gade-gadenya kan, orang jarang yang ngasih gitu. Itu juga ya karena ada sawah sedikit peninggalan almarhum, jadi ada gitu, alhamdulillah ada orang baik yang mau gadein gitu. Kenapa nggak secepatnya dikembalikan, ditebusin gitu? Kan nggak punya, jadi belum ada gitu. Oh gitu. Iya, kalau udah ada mah mau dikasih aja, mungkin dari dulu juga. Karena kan sedih juga ya, sawah segitunya, cuma segitu digedein ke orang lain gitu. Saya seolah-olah nggak amanah gitu ke ibu. Emang dulu ibu pernah amanat gimana gitu? Iya, katanya sawah segitu buat makan kalian gitu, jangan sampai jatuh ke orang lain, dijual apa gimana gitu. Kata ibu begitu. Ya. Dan sampai sekarang belum gitu, karena saya kan nggak bisa kerja, jadi belum bisa saya tebus lagi. Gitu. Iya. Pengennya sih secepatnya gitu, kalau udah ada mah. Seolah-olah saya tidak megang amanah dari almarhum gitu. Iya. Karena kan sawahnya justru cuma segitu-gitunya, nggak ada lagi. Luar biasa sahabat, Teh Nok ini wanita tangguh, berhati mulia. Jujur saya ngomong apa adanya ya. Baik, bicaranya pun lemah lembut gitu. Yang saya salutkan lagi, dari tadi awal saya datang ke sini, beliau ngobrol sama saya selalu menunduk, tidak memandang lelaki yang bukan muhrim. Luar biasa Teh Nok. Terus sekarang merasa berat dengan amanat dari seorang ibu. Iya. Teh Nok bercita-cita pingin nebus gadean itu, pingin bayarin hutangnya. Ya, mudah-mudahan apa yang Teh Nok cita-citakan terkabul kesampaian ya. Biar sawahnya jadi milik Saya.
Terus sekarang aktivitas gitu, suka apa aja gitu? Kalau pagi-pagi sih biasa Mm-mm. nyiapin anak sekolah, terus masak buat anak, buat bapak gitu, seadanya aja. Begitu. Iya. Hmm. Mm-mm. Tenok, ini Tenok kayak yang sangat menderita sekali gitu, dari tadi nggak henti-henti gitu, nangis gitu. Mikirin apa sih? Ya selain mikirin masa depan anak-anak, kalau saya kan mikirin saya tentang pengen kerja juga gitu. Karena kan kalau nggak kerja kan dari mana buat anak saya nantinya gitu. Begitu. Iya. Sedangkan kan kerja di sini juga saya nggak bisa, nggak punya keahlian atau apa. Terus kalau jualan gimana? Belum dicoba sih, belum cobanya. Kalau ada masih modal ya pengen juga jualan. Mm-mm. Begitu. Iya. Mm-mm. Tapi di sini warung gimana? Ada warung nggak? Banyak warung nggak? Ada Oh, juga. ada. Iya. Tapi kan kita jangan nyakitin tetangga juga. Iya. Kalau sudah ada warung ya nggak Iya. bisa lah gitu ya. Mm-mm. Terus keahlian Teknok suka apa aja gitu sekarang? Seperti ke sawah bisa nggak? Ya bisa sih sedikit-sedikit. Kerja apa di sawah? Ya biasa tandur bisa sedikit. Ah, masa tandur apa numpang makan aja di sawah? Numpang makan juga. Kita hibur sahabat biar nggak tegang terus gitu ya. Mm-mm. Ya numpang makan juga Pak ya. Numpang makan di Nagalang sawah gitu. Iya. Mm-mm. Tenok, Ya. jangan mengeluh, jangan bersedih, tetap semangat. Iya. Saya yakin Tenok ini orang baik, Amin. solehah. Insya Allah nanti bertemu dengan kebahagiaan. Amin. Sholatnya gimana? Ya alhamdulillah suka. Perbanyak zikir, Iya. sholawat, sholat yang 5 waktu tepat waktu. Kalau bisa di sepertiga malam bangun, sholat. Tahajud. Di pagi hari kalau lagi itu ambil air wudhu, sholat. Duha. Iya. Perbanyak ngaos surat Waqiah gitu ya. Baca ayat suci Al-Quran, surat Waqiah. Kalau hari Senin, hari Kamis Puasa sunat. puasa sunnah. Kalau nggak salah saya pernah lihat Teh Enok dulu ya, waktu saya lagi membangun itu musola gitu. Pernah ke sana ya? Iya pernah dulu. Sama Ibu Ustadz ya? Iya pengajian waktu itu. Iya. Pengajian. Oh, suka ke pengajian juga? Alhamdulillah suka. Pengajian rutinan gitu? Iya di masjid biasanya tiap Jumat suka ada di masjid. Saya suka insya Allah suka ke situ. Gitu. Oh gitu? Iya. Di musola juga suka ya? Iya di musola di masjid. Kalau di musola biasanya hari Senin. Kalau di musola. Iya. Kalau di masjid hari Jumat. Alhamdulillah. Iya, perbanyak gitu Tenok ya. Tolabul ilmi. Iya. Iya, daripada ngelamun, daripada ngegibah, Iya. ngerumpi dengan orang-orang, lebih baik dengerin tausiah pengajian. Ya, Iya. insya Allah nanti bertemu dengan kebahagiaan Tenok ya. Ya Rabbal Alamin. Tenok, Ya. jadi kalau Tenok masak biasanya di sini di rumah jam berapa? Kalau pagi sih jam 6. Mm-mm. Kalau sore jam 4 udah masak. Begitu. Iya, karena kan Bapak biasanya makannya suka sore gitu, jarang makan malam. Jadi saya suka masih sore langsung masak nasi. Begitu. Iya, Hmm. di tungku itu. Mm-mm. Iya. Terus kirain sekarang mau masak, pingin nyobain masakan Tenok. Ya belum beli itunya Pak, Apanya? lauk nasinya nggak ada. Oh gitu. Iya. Itu kan ada lauk tuh di situ. Yuk, kita lihat yuk. Tadi saya melihat di situ kok ada ikan lagi dijemur gitu. Itu tuh ikan punya Oh, Tenok. iya, ini Kenapa itu dijemur Tenok? suka keasinan, jadi dijemur dulu, dicuci gitu. Oh. Tenok, Ya, itu ikan masin ya? iya. Wah, kok sedikit? Ikan tadinya mau beli banyak, cuman kan uangnya nggak cukup, Pak Haji. Oh gitu. Jadi ya segini aja. Oh, nanti Iya. buat masak nanti gitu. Iya, nih sore. Sore.
Wah, enak tuh ikan Hmm. masin sama Iya, sama nasi sambal. sambal, Iya, nasi tahu. anget. Iya, paling segitu aja karena pengen makan lauk yang enak juga kan nggak ada buat Hmm, belinya. begitu. Iya. Mm-mm. Ya udah tuh yuk, Hmm. taruh dulu yuk. Iya. Tenok, Ya. eh, kalau sudah terbiasa sederhana, makan asin pun nikmat ya. Iya. Oh, saya juga di rumah suka makannya asin. Hmm. Kadang saya mah makan nasi sama garam saja. Iya. Ya apa? Ya udah, Iya sama. di itu ditaruh asinnya tuh biar nggak Ya bau udah di sini asin aja gitu. dulu ah. Nanti kalau ada yang mau ngapel ke sini, duda Nggak nanti apa, kebawaan asin gitu. nggak apa-apa. Sekalian aja disuruh makan. Oh gitu. Iya. Tenok. Ya. Tadi saya kan saking fokusnya lihat Tenok menangis juga gitu ya. Iya. Saya pengen nanya yang lebih detail boleh? Boleh. Kalau namanya teh siapa? Tenok aja. Usia berapa tahun? 38. Begitu? Iya. Yang benar. Iya. Jujur. Iya. Emang berapa? 17. kata Iya, Pak kayak Haji. usia masih 17 Oh, ini Pak mah. Haji bisa aja. Benar. 17 dikali 2 ya? Kali 2, 17 plus mungkin. 17 plus. Iya, jadi 38 ya. Iya. 17 plus dikali 2 gitu. Iya. Usia 38. Statusnya Janda. gitu. Punya Iya. anak? Punya anak 2. Iya, anaknya laki-laki perempuan. Semuanya laki-laki. Begitu. Iya. Kenapa atuh bisa menjanda gitu? Ya mungkin udah takdirnya aja gitu. Lagian siapa yang mau jadi janda Pak Haji, kan semua orang juga tidak ada yang mau jadi janda. Begitu. Ya, mungkin udah nasib saya seperti ini gitu, menjanda. Iya. Iya, semua orang menginginkan rumah tangga yang Iya. sakinah mawaddah warohmah sekali seumur hidup Iya. gitu. Iya. Nah, sekarang teh menjanda sudah tadi berapa lama? Udah 5 tahun mungkin. Terus sekarang mau sama orang mana ini? Ya orang mana aja kalau ada yang mau mah. Kalau nggak ada yang mau saya mah mustahil gitu, nggak percaya. Tenok ini ngomong saya ngomong apa adanya gitu ya. Pasti banyak laki-laki yang mengantri gitu. Pingin Iya. dapatin Tenok gitu. Ya maksudnya ada juga, cuman kan saya kan udah pengalaman gagal gitu. Jadi rasa trauma ada gitu. Jadi takutnya gagal lagi gitu. Jadi pingin lebih Jadi berhati-hati. lebih pengen yang lebih berhati-hati lagi sekarang mah gitu, nggak kayak dulu. Begitu. Iya. Terus kata saya juga perbanyak zikir, sholawat, ya, minta sama Allah, terus berdoa, jangan bosan-bosan gitu, jangan henti-henti mendoa untuk kebaikan Tenok, mendoa biar dipermudah segala urusannya, berdoa biar dipermudah medik rezekinya, nanti berdoa juga biar secepatnya dapat Jodoh. Kenapa ini kok pas nyebut jodoh ngelihat ke saya ini? Ya bang, barangkali aja Pak Haji bisa nyariin gitu. Nyariin apa? Ya jodoh. Oh gitu. Emang sudah siap gitu? Ya kalau ada mah yang betul-betul yang bertanggung jawab ya. Oh gitu. Insya Allah mau gitu. Seandainya ada yang mau sama Tenok gitu, pengen berumah tangga, pengen ta'arufan gitu. Ya. Yang Tenok damba-dambakan calon suaminya yang seperti apa? Seperti gimana? Kriteria calon suaminya gitu. Kriteria sih sebenarnya cuman pengen yang bertanggung jawab aja sih ya. Begitu. Yang baik, bertanggung jawab, terus bisa jadikan imam gitu. Kalau sholat kan bisa berjamaah gitu. Kalau di sini kan mungkin dekat ke masjid, bisa ke masjid suaminya gitu. Yang bisa dijadikan imam aja, imam. Begitu. Yang bisa membimbing dalam hal yang lebih baik lagi gitu. Karena saya kan bukan ibaratnya nggak merasa baik ya. Terus kalau ada yang membimbing mah kan gimana ya gitu. Mungkin bisa lebih baik lagi gitu. Itu aja. Semua orang menginginkan seperti itu ya. Iya. Makanya kalau nanti ada yang ngajak ta'arufan, ajak menikah Tenok, kalau bisa nanti sholat Tahajud. enggak, Istikharah. sholat istikharah. Iya, istikharah. Oh iya, biar tidak mengalami kegagalan kembali. Iya.
Tenok, Ya, sekali lagi apa yang Tenok cita-citakan mudah-mudahan amin. terkabul. Amin. Iya. Terus makasih juga Pak Haji udah mau datang ke sini gitu. Sama-sama. Mudah-mudahan Allah membalas kebaikan Pak Haji. Sama-sama Tenok ya. Iya. Ya, saya juga mohon maaf lambat ke sini setelah ada pemberitahuan dari Pak Ustadz gitu ya. Enggak. Sekali lagi yang rajin pergi pengajian tolabul ilmi Tenok ya. Iya. Semoga kedepannya Insya lebih Allah, insya baik Allah. lagi ya. Ya, Tenok. ya. Nah, alhamdulillah ini ada rezeki dari Tuan Oh, ya Haji Allah. Abdul Rakub. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih. Mudah-mudahan Allah membalasnya dengan yang lebih besar lagi daripada ini gitu. Terima kasih. Amin, Bila amin dapat- ya Allah. Dapat rezeki alhamdulillah. Iya, nanti kita doakan Tuan Haji Abdul Rakub. Amin. Semoga sehat, panjang umurnya, banyak rezekinya. Sampai sekarang juga buat beliau terima kasih gitu buat Pak Hajinya. Sama-sama. Dan buat almarhumah istrinya Amin. dari Tuan Haji, Amin. semoga tenang di alam sana Amin. dan menjadi ahli surga. surga. Amin. Terima kasih. Doain nanti ya. Amin. Amin. Insya Allah saya doain. Tenok, karena ini waktu sudah siang, saya mau keliling lagi, Oh. jadi saya mau pamit. Iya. Ya, makasih Pak Haji. Sama-sama. Mohon maaf keadaannya seperti ini gitu, nggak bisa menjamu tamu. Nggak apa-apa Tenok ya. Itu mic-nya saya ambil. Oh, iya. Iya. Saya pamit Tenok ya. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Haji. Terima kasih. Sama-sama. Alhamdulillah sahabat, bersilaturahmi ke tempat Teh Enok. Tak lupa di sini pun saya menyampaikan titipan amanah sebesar Rp200.000 uang zakat dari Tuan Haji Abdul Rakub Singapura. Saya mengucapkan ribuan terima kasih buat Tuan Haji Abdul Rakub yang selalu bantuin Teh Enok. Semoga sehat selalu, panjang umurnya, banyak rezekinya, amin. Bila ada ucapan dan kata-kata saya yang kurang berkenan di hati teman-teman semuanya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jika konten ini bermanfaat, silahkan di like, subscribe, dan juga di share ke berbagai media sosial yang teman-teman punya. Kiranya sampai di sini dulu, sampai jumpa di konten-konten menarik berikut lainnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.